Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan Allah, semoga kita selalu diberi keberkahan, kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki bulan Ramadan, ada satu bulan yang juga memiliki banyak keistimewaan, yaitu bulan Sya'ban. Allah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bulan yang istimewa karena terdapat banyak ibadah, keutamaan dan peristiwa besar yang hanya terjadi di bulan Sya'ban. Tidak ada yang memanfaatkan bulan Sya'ban dengan amalan-amalan kebaikan kecuali orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di bulan ini banyak orang yang tidak bersungguh-sungguh beribadah karena terletak di antara dua bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal di bulan inilah terdapat sebuah keutamaan yang bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadah di bulan Sya'ban. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada 7 keistimewaan yang terdapat bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bulan diangkatnya amal perbuatan. Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal kebaikan seluruh manusia selama 1 tahun ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di fase akhir inilah seharusnya setiap orang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Imam Az-Zarqani dalam Syarh Al-Muwatta' mengatakan bahwa amalan akhir manusia itulah yang menjadi penentu dan amalan itulah yang akan dibalas. Siapa saja yang beramal buruk lalu beramal baik, maka ia dinilai sebagai orang yang bertaubat. Keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua adalah bulan berlimpahnya pahala dikala orang-orang lalai. Banyak orang yang melalaikan bulan Sya'ban karena letaknya yang terjepit di antara 2 bulan yang memiliki keutamaan besar, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal beribadah di waktu banyak orang sedang lalai memiliki keutamaan yang sangat besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, beribadah di waktu haraj atau banyak manusia lalai, pahalanya seperti berhijrah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Besarnya keutamaan beribadah di waktu lalai karena beratnya perjuangan di masa tersebut. Menjalankan ibadah di tengah lingkungan yang turut menjalankan ibadah pasti akan terasa mudah. Tapi bagaimana dengan ibadah di waktu banyak orang sedang lalai? Di waktu banyak orang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di waktu banyak orang yang lalai, disitulah ujian yang sesungguhnya. Di saat tidak banyak orang yang lihat, disitulah keimanan kita akan diuji. Maka dari itu, beribadah di masa banyak orang sedang lalai adalah sebuah keutamaan yang sangat besar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keistimewaan bulan Sya'ban yang ketiga adalah bulan persiapan menghadapi Ramadan. Apa
yang harus kita lakukan agar Ramadan menjadi rahmat bagi kita? Tentu dengan bersungguh-sungguh beribadah di bulan tersebut. Dalam Al-Quran Allah menyatakan bahwa ibadah adalah sebuah perlombaan. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148 disebutkan bahwa maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Tidak mungkin seseorang menang dalam sebuah perlombaan jika ia tidak mempersiapkan diri. Dengan membiasakan diri beribadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan ia akan terbiasa untuk beribadah dengan giat dan semangat. Keistimewaan bulan Sya'ban yang keempat adalah pindahnya kiblat bagi umat Islam. Kiblat adalah arah yang dituju kaum muslimin untuk melaksanakan sholat. Sebelum Ka'bah menjadi kiblat seperti saat ini, dahulu Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama bagi kaum muslimin. Perpindahan tersebut terjadi di pertengahan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Berpindahnya arah kiblat inilah peristiwa besar yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu umat Yahudi sering mengolok-olok umat muslim karena beribadah menghadap arah yang sama dengan mereka. Ketika kiblat berpindah dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah, Rasulullah bergembira karena dapat menyelisihi atau berbeda dengan umat Yahudi. Keistimewaan bulan Sya'ban yang kelima adalah turunnya ayat sholawat. Allah menjadikan Sya'ban sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menurunkan ayat perintah untuk bersolawat. Perintah tersebut tercantum dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Para ulama seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menganjurkan umat Islam untuk memperbanyak solawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Solawat adalah bentuk penghormatan kita kepada Nabi yang telah berjasa menyebarkan dan mengajarkan agama Islam. Di antara keutamaan bagi orang yang sering bersolawat adalah dikumpulkan bersama Nabi di yaumil akhir. Seperti dalam hadis berikut ini, manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keutamaan bulan Sya'ban yang keenam adalah bulannya pembaca Al-Quran. Bulan Sya'ban memiliki sebutan sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Di antara maknanya adalah bulan di mana pembaca-pembaca Al-Quran melakukan pemanasan untuk bulan Ramadan. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, kaum muslimin ketika telah memasuki bulan Sya'ban, mereka mengambil Quran-Qur'annya kemudian membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat hartanya agar dapat membantu menguatkan orang fakir dan miskin untuk turut serta menunaikan puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, keistimewaan bulan Sya'ban yang ketujuh adalah bulan memperbanyak berpuasa. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling sering berpuasa di dalamnya selain di bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata,
Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Di antara hikmah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah sebagai latihan agar terbiasa saat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, bulan di mana umat muslim berpuasa selama 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah 7 keistimewaan yang ada pada bulan Sya'ban. Hendaklah memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban karena banyak keutamaan di dalamnya yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.